Aku tidak pernah membayangkan bahwa kunjungan ke rumah keluarga temanku di desa kecil di Jawa Tengah akan menjadi titik balik dalam hidupku. Saat mobil kami memasuki halaman rumah kayu tua itu, temanku, Rina, tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan mata penuh air mata. "Aku mencintaimu, Maya," katanya, suaranya gemetar, dan saat itu juga, dunia seolah runtuh di sekitarku. Aku, Maya, seorang guru sekolah menengah di Jakarta, berusia 28 tahun, selalu menganggap Rina sebagai sahabat terdekatku sejak kuliah. Kami bertemu di kampus Universitas Indonesia, di mana dia belajar sastra dan aku pendidikan. Rina, dengan rambut pendeknya yang rapi dan senyumnya yang selalu cerah, adalah orang yang membuat hari-hariku lebih ringan di tengah kesibukan kota. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang mimpi dan kekecewaan, tapi tidak pernah sekalipun aku menduga ada sesuatu yang lebih dalam darinya. Kunjungan ini seharusnya hanya liburan akhir pekan, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, tapi sekarang, di bawah pohon mangga tua di halaman rumah keluarganya, rahasia itu terungkap. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu, Rina? Kita sahabat, kan?" tanyaku, suaraku hampir hilang. Dia menggelengkan kepala, air mata mengalir. "Lebih dari itu, Maya. Sudah lama aku menyimpannya. Aku takut kehilanganmu jika kukatakan." Udara desa yang sejuk tiba-tiba terasa menyesakkan. Aku ingat bagaimana kami selalu saling mendukung saat aku putus dengan pacarku yang terakhir, Rina, yang menemaniku menangis semalaman. Saat dia kehilangan ayahnya karena sakit, akulah yang berada di sisinya. Tapi ini berbeda. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti ini sebagai tabu, aku merasa dunia menutup pintunya. Rina mengajakku masuk ke rumah. Ibu dan kakaknya menyambut hangat, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rumah itu sederhana, dengan dinding kayu dan lantai semen, penuh dengan aroma masakan tradisional. Kami duduk di ruang tamu, minum teh hangat, tapi pikiranku melayang. Bagaimana bisa? Aku bukan orang yang konservatif sepenuhnya, tapi keluargaku di Jakarta adalah keluarga Muslim taat, dengan ayah yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Pernikahan, anak-anak, itulah yang diharapkan dariku. Rina, dari keluarga sederhana di desa, pasti juga merasakan tekanan yang sama. Malam itu, saat kami tidur di kamar yang sama, aku tidak bisa memejamkan mata. Rina berbaring di sebelahku, diam, tapi aku bisa merasakan napasnya yang tidak tenang. Pagi harinya kami berjalan-jalan di sawah. Hijau padi yang bergoyang membuat hatiku sedikit tenang. "Kenapa sekarang, Rina?" tanyaku akhirnya. Dia berhenti, memetik sehelai daun. "Karena aku tidak bisa lagi berpura-pura. Di kota kita bisa bersembunyi di balik persahabatan, tapi di sini, di rumahku, aku ingin jujur." Dia bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa berbeda. Di sekolah, dia tidak pernah tertarik pada anak laki-laki, tapi pada teman perempuannya. Dia menyimpan rahasia itu bertahun-tahun, takut dicap oleh masyarakat desa yang kolot. "Aku pernah mencoba pacaran dengan cowok, tapi itu palsu," katanya. Aku mendengarkan, campur aduk antara empati dan kebingungan. Aku sendiri pernah merasakan ketertarikan pada perempuan, tapi aku anggap itu hanya sesuatu yang harus ditekan demi norma. Saat itu kakak Rina, Budi, datang mencari kami. Dia pria berusia 35 tahun, sudah menikah dengan 2 anak, bekerja sebagai petani. "Ada apa kalian berdua kelihatan tegang?" tanyanya sambil tertawa. Kami berpura-pura tidak ada apa-apa, tapi aku tahu ini baru permulaan. Malam itu saat makan malam bersama keluarga, Ibu Rina bicara tentang pernikahan. "Kapan kamu bawa calon suami ke sini, Rina?" tanyanya.
Rina tersenyum paksa dan aku merasa sakit di dada. Apakah ini yang harus kami hadapi? Tekanan dari keluarga yang tidak tahu apa-apa. Aku mulai mempertanyakan segalanya, persahabatan kami, perasaanku sendiri, dan apa yang akan terjadi jika rahasia ini bocor. Hari kedua di desa, kami pergi ke pasar desa. Suasana ramai, pedagang menjajakan barang, anak-anak berlarian. Di tengah keramaian itu, Rina memegang tanganku sebentar, dan aku tidak menariknya. Itu momen kecil, tapi berarti. Tapi kemudian, seorang tetangga mendekat. Wah, Rina bawa teman dari kota. Cantik ya, katanya sambil mengamati kami. Aku merasa dia curiga, atau mungkin hanya imajinasiku. Di Indonesia, gosip desa bisa menyebar seperti api. Pulang dari pasar, Rina bilang, aku siap menghadapi apapun, asal kamu di sisiku. Tapi aku belum siap. Aku takut kehilangan pekerjaanku, keluargaku, bahkan identitasku. Malam itu, aku mimpi buruk, ayahku marah besar, melemparku keluar rumah. Bangun dengan keringat dingin, aku lihat Rina masih tidur. Aku menyentuh bahunya pelan, dan dia bangun, memelukku. Makan aku, Maya, bisiknya. Aku tidak menjawab, tapi pelukannya terasa hangat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ada sesuatu di sana. Tapi apa harganya? Kebohongan yang harus kami jalani. Penolakan dari masyarakat. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai, dan setiap langkah akan penuh dengan konflik. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk berjalan ke sungai dekat desa. Air mengalir jernih, pohon-pohon rindang menaungi kami. Di sana, jauh dari mata orang, Rina bercerita lebih dalam tentang perasaannya. Aku pertama kali sadar saat SMA, katanya. Ada guru perempuan yang aku kagumi, bukan sebagai guru, tapi lebih. Aku takut, jadi aku sembunyikan. Aku mendengarkan, mengingat masa kuliahku sendiri. Pernah ada teman perempuan yang membuat hatiku berdegup, tapi aku abaikan, pilih pacaran dengan laki-laki untuk normal. Sekarang, di hadapan Rina, semua itu muncul kembali. Bagaimana denganmu, Maya? Tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya mengaku aku pernah merasakan hal serupa, tapi aku pikir itu salah. Kami duduk di tepi sungai, kaki basah oleh air. Rina memegang tanganku lagi, dan kali ini aku biarkan. Tapi tiba-tiba suara kakaknya terdengar dari kejauhan. Rina. Maya. Pulang yuk, hujan mau turun. Kami buru-buru bangun, melepaskan tangan. Di jalan pulang, Budi bertanya banyak tentang kehidupan kota. Kalian berdua deket banget ya, seperti saudara, katanya. Aku tersenyum kaku, tapi dalam hati, aku tahu ini bukan seperti saudara. Malam itu, Ibu Rina membuat rendang spesial. Saat makan, dia bicara tentang harapannya. Aku ingin Rina menikah tahun ini, biar ada yang jagain dia di kota. Rina menunduk, dan aku merasa bersalah. Apakah aku yang membuatnya sulit? Keesokan pagi, aku terima telepon dari ibuku di Jakarta. Maya, kapan pulang? Ada calon bagus dari teman ayah. Aku jawab singkat, tapi hati gelisah. Rina mendengar, dan kami bertengkar pertama kali. Kamu mau terima itu? Tanyanya marah. Aku belum tahu, Rina. Ini rumit, balasku. Dia pergi ke kamar, menangis sendirian. Aku ikut, meminta maaf. Aku takut, Rina. Keluargaku, masyarakat. Dia memelukku, aku juga takut, tapi aku pilih kamu. Saat itu aku sadar, ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang pilihan yang akan menyakiti orang lain. Kami memutuskan untuk jujur pada diri sendiri dulu. Di desa, kami coba nikmati momen kecil, berjalan di sawah, bicara tentang mimpi. Tapi gosip mulai muncul.
Seorang tetangga bilang pada Ibu Rina, anakmu deket banget sama temannya itu, hati-hati jangan sampai aneh-aneh. Ibu Rina tertawa tapi matanya curiga. Malam itu, dia tanya Rina, apa benar kalian hanya teman? Rina bohong, ya, Bu. Tapi aku tahu kebohongan ini akan menumpuk. Aku mulai memikirkan konsekuensi, jika keluarga tahu, Rina bisa diusir dari desa, aku bisa kehilangan pekerjaan sebagai guru. Di Indonesia, undang-undang tidak melindungi kami, masyarakat justru menghakimi. Hari keempat, kami pergi ke kota kecil terdekat, Solo. Di sana, di keramaian Pasar Klewer, kami merasa lebih bebas. Rina beli kain batik untukku, dan kami makan sate ayam di pinggir jalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia dengan perasaan ini. Tapi saat pulang, Budi menunggu dengan wajah marah. Aku dengar dari tetangga, kalian berdua kelihatan terlalu dekat. Apa ini? Tanyanya. Rina diam, aku juga. Dia marah besar, ini tidak benar. Di desa kita, ini dosa. Kami bertengkar hebat. Budi ancam bilang pada ibu. Rina menangis, Kak, tolong pahami aku. Tapi Budi pergi, meninggalkan kami dalam ketakutan. Malam itu, Rina bilang, mungkin kita harus pisah. Aku terkejut, tidak. Kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, aku ragu. Apa harga yang harus dibayar? Kehilangan keluarga. Penolakan sosial. Aku ingat cerita teman di kota, yang diusir keluarga karena hal serupa. Apakah kami siap? Pagi berikutnya, Ibu Rina tanya langsung padaku, Maya, apa yang terjadi antara kalian? Aku bohong, tapi hati hancur. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. Kembali ke Jakarta setelah liburan itu terasa seperti mimpi buruk. Aku dan Rina sepakat untuk diam dulu, tapi pesan-pesannya terus datang, aku kangen kamu. Aku balas, tapi hati campur aduk. Di sekolah, aku mengajar seperti biasa, tapi pikiran melayang. Siswa-siswaku, remaja polos, bicara tentang cinta mereka. Aku ingat bagaimana masyarakat Indonesia masih melihat hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan. Ada undang-undang anti-LGBT yang mengancam, meski tidak resmi, tapi diskriminasi nyata. Suatu hari, ayahku datang ke apartemenku. Maya, ayah sudah atur pertemuan dengan anak teman. Namanya Andi, dokter muda. Aku tolak halus, belum siap, ya. Dia marah, kamu sudah 28, jangan pilih-pilih. Aku ingat Rina, dan hati sakit. Malam itu aku telepon Rina, cerita semuanya. Aku juga ditekan keluarga, katanya. Budi sudah bilang pada ibu, dan sekarang ibu Rina marah besar. Beliau bilang aku berdosa, harus kawin segera. Kami menangis bersama lewat telepon. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Tamrin. Rina terlihat kurus, matanya sembab. Aku tidak bisa lagi, Maya. Kita harus putuskan. Aku pegang tangannya di bawah meja, tidak, kita lawan. Tapi saat itu seorang teman sekolahku lewat dan lihat kami. Maya. Siapa ini? Tanyanya. Aku perkenalkan Rina sebagai sahabat, tapi matanya curiga. Gosip mulai menyebar di lingkungan kerjaku. Kepala sekolah panggil aku, ada rumor aneh tentangmu. Hati-hati, jangan sampai mempengaruhi nama sekolah. Aku panik, apa ini akhir karirku? Rina memutuskan pulang ke desa untuk bicara dengan keluarga. Aku ikut, meski takut. Di rumah, Ibu Rina menyambut dingin. Kamu yang buat anakku begini, tanyanya padaku. Aku diam, Rina bilang, Bu, ini perasaan aku sendiri. Budi marah, ini pengaruh kota. Kamu harus kawin dengan anak Pak Haji. Rina tolak, dan pertengkaran meledak. Ibu menangis, aku gagal mendidikmu.
Rina pergi ke kamar, aku ikut. Mereka tidak akan paham, katanya. Malam itu kami tidur berpelukan, tapi esoknya Budi usir aku. Pulanglah ke Jakarta, jangan rusak adikku lagi. Di kereta pulang, aku menangis. Apa pilihan yang salah? Mempertahankan cinta ini berarti menyakiti keluarga. Di Jakarta, ayahku paksa aku bertemu Andi. Dia pria baik, tapi hatiku milik Rina. Aku cerita pada sahabat lain, tapi dia malah bilang, itu tidak normal, Maya. Cari bantuan. Aku merasa sendirian. Rina telepon, ibu sakit karena ini. Aku harus patuh. Dia putuskan untuk kawin dengan pria yang dijodohkan. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Atau pengorbanan? Aku datang ke pernikahan Rina di desa. Melihatnya dengan gaun pengantin, tersenyum paksa, aku ingin lari. Saat resepsi, kami bicara diam-diam, makan aku, Maya, bisiknya. Tidak, ini salah, balasku. Tapi dia pergi, meninggalkanku dalam kesedihan. Kembali ke Jakarta, aku resign dari pekerjaan, pindah ke Bandung untuk mulai baru. Tapi kenangan terus menghantui. Apakah cinta kami salah? Atau masyarakat yang salah? Di Bandung, aku dapat pekerjaan baru sebagai tutor priat. Hidup sepi, tapi tenang. Tapi suatu malam, Rina telepon. Pernikahanku gagal, Maya. Aku tidak bisa. Hatiku berdegup. Dia cerita sehari sebelum nikah, dia kabur ke Jakarta. Suaminya yang dijodohkan marah, keluarga malu. Aku pilih kamu, katanya. Aku senang, tapi takut. Keluargamu, tanyaku. Mereka usir aku. Rina sekarang tinggal di kosan murah, cari kerja. Aku ajak dia ke Bandung. Kami tinggal bersama, hati-hati. Di kota baru, kami merasa bebas. Rina dapat kerja di toko buku, aku ajar anak-anak. Kami bangun hidup baru, tapi bayang-bayang masa lalu ada. Suatu hari, Budi datang ke Bandung. Kembalilah, Rina. Ibu sakit karena kamu. Rina menangis, Kak, aku tidak bisa bohong lagi. Budi marah, ini dosa. Kamu hancurkan keluarga. Dia pergi, tapi ancam laporkan kami. Di Indonesia, meski tidak ilegal, diskriminasi bisa datang dari mana saja. Kami hadapi bersama. Tapi tekanan makin besar. Teman kerja Rina curiga, gosip menyebar. Bosnya bilang, jangan bawa masalah pribadi ke sini. Aku juga, orang tua siswa tanya, kamu tinggal dengan siapa? Kami bohong, bilang saudara. Tapi kebohongan melelahkan. Malam-malam kami bertengkar. Mungkin kita salah, kataku. Rina marah, tidak. Kita benar. Tapi aku lihat dia menderita. Suatu hari, ibu Rina datang. Pulanglah, nak. Ibu makan. Rina ragu, Bu, aku cinta Maya. Ibu menangis, itu salah. Pikirkan akhirat. Kami bicara panjang, ibu cerita tentang masa mudanya, bagaimana masyarakat desa tekan perempuan. Aku juga pernah ingin beda, tapi aku tahan. Rina bilang, aku tidak mau tahan lagi. Ibu pergi dengan hati hancur. Apa pengorbanan ini layak? Kehilangan ibu demi cinta. Krisis datang saat Rina sakit. Dia demam tinggi, aku bawa ke rumah sakit. Dokter tanya hubungan apa. Aku bilang pasangan, dan perawat lihat aneh. Gosip menyebar, tetangga mulai hindari kami. Suatu malam, ada kerusuhan kecil, orang lempar batu ke jendela kami, teriak penyimpang. Kami takut, lapor polisi, tapi mereka bilang, ini urusan masyarakat. Kami pindah lagi ke Yogyakarta. Di sana kami coba bangun ulang. Tapi luka dalam. Rina sering menangis, apa kita terus lari?
Aku jawab, asal bersama. Tapi dalam hati aku lelah. Akhirnya kami ikut komunitas rahasia di kota. Di sana kami temui orang-orang serupa, cerita pengalaman. Ada yang diusir, ada yang bertahan. Itu beri harapan. Tapi konflik internal muncul. Aku ingin jujur pada keluargaku, Rina takut. Aku telepon ayah, cerita semuanya. Dia marah, kamu bukan anakku lagi. Hatiku hancur, tapi lega. Sekarang kami benar-benar sendirian, tapi bersama. Apa harga kebebasan ini? Di Yogyakarta, kami temui kedamaian sementara. Rina kerja di galeri seni, aku buka kursus online. Kami nikmati momen, jalan di Malioboro, makan gudeg, bicara mimpi. Tapi masa lalu kembali. Budi datang lagi, kali ini dengan ibu. Kembalilah, Rina. Ibu butuh kamu. Ibu sakit parah, kanker. Rina hancur, aku pulang, Maya. Aku ikut, meski takut. Di desa, suasana tegang. Ibu peluk Rina, makan ibu, nak. Ibu salah. Tapi Budi masih marah, jangan bawa dia, Maya, ke sini. Rina tegas, dia bagian dari hidupku. Selama ibu sakit, kami rawat bersama. Budi lihat kami, mulai paham. Suatu malam, dia bicara padaku, aku takut kehilangan adikku. Tapi lihat kalian, mungkin aku salah. Perlahan, keluarga terima. Tapi masyarakat desa tidak. Gosip makin kencang, ada yang ancam. Ibu meninggal, dan di pemakaman, Rina menangis di pelukanku. Budi bilang, pergilah ke kota, aman di sana. Kami kembali ke Yogyakarta, tapi dengan luka baru. Tahun berlalu, kami bangun hidup stabil. Rina tulis buku tentang pengalaman, aku dukung. Buku itu kontroversial, tapi beri suara pada banyak orang. Kami hadapi kritik dari media, masyarakat, bahkan ancaman online. Tapi kami kuat. Suatu hari, ayahku telepon, aku pikir ulang. Datanglah ke rumah. Kami pergi, dan keluargaku terima perlahan. Itu kemenangan kecil. Tapi tidak semua bahagia. Ada pengkhianatan, teman lama Rina bocorkan rahasia kami ke media lokal. Berita jadi headline, guru dan penulis terlibat hubungan terlarang. Kami kehilangan pekerjaan, dihujat online. Rina depresi, aku juga. Kami bertengkar hebat, saling salahkan. Mungkin kita berhenti, katanya. Aku marah setelah semua ini. Tapi akhirnya kami rekonsiliasi, pilih bertahan. Sekarang kami advokasi untuk hak di Indonesia. Kami bicara di forum rahasia, bantu orang lain. Tapi harga mahal, kehilangan teman, keluarga yang renggang, trauma emosional. Apakah semua ini benar? Atau kami egois? Cinta kami memberi kekuatan, tapi juga luka. Di akhir perjalanan ini, aku bertanya, apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma masyarakat, merupakan pilihan yang benar atau salah?